sih kita tuh harus Natalan tuh tanggal 25 Desember? Kenapa nggak hari lain? 25 Oktober, 21 Oktober. Ada yang bertanya bahwa seluruh pemeran dan panitia dalam video ini sudah mengikuti protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, melakukan pengecekan suhu badan, dan menggunakan hand sanitizer. Semoga yang menonton video ini dapat terhibur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai, halo teman-teman Teruna. Selamat datang di podcast Teruna. Dan aku Cici, dan hari ini kita bakal bahas tentang kenakalan remaja. Dan hari ini aku ditemenin sama Kak Pendeta Elva Norisda Suisa. Hai Kak. halo Cici, semua apa kabar? Dan kali ini kita bakal, tadi aku udah bilang kan, kita bakal bahas tentang kenakalan remaja. Ada nggak sih perbedaannya di masa lalu, di zamannya Kak Pendeta dan juga di zamannya kita nih? Nah, terus sebelum itu kita pasti harus tahu dong definisi dari kenakalan remaja itu. Kak, menurut kakak nih, definisi dari kenakalan remaja itu apa sih? Cici gini ya, berbicara tentang kenakalan remaja itu bukan lagi hal yang baru ya. Karena remaja itu merupakan suatu masa di mana kita akan terus mencari jati diri kita gitu kan. Kalau ditanya apa sih arti atau makna dari kenakalan remaja, kakak memahaminya begini. Kenakalan, ngapa sampai disebut kenakalan? Karena itu berbicara tentang perilaku ya, perilaku yang melanggar norma-norma. Makanya kan ada istilah kenakalan remaja. Mengapa dia dikenakan sebagai kenakalan remaja? Karena terjadinya perilaku yang menyimpang, yang melanggar terhadap aturan atau norma sosial tersebut dalam yang berlaku dalam wilayah tersebut kan gitu. Jadi menurut kakak hal yang wajar sebagai kenakalan, tetapi satu ingat, nakal boleh tapi jangan bodoh, ya kan? Nah seperti itu. Kalau kenakalan kan wajar saja kan, kita bandel, kita ini ya namanya juga remaja, masih tahap pertumbuhan, mencari jati dirinya dia. Ketika dia sudah dewasa, dia akan tahu, dia akan bisa membedakan, oh ini yang baik, ini yang tidak. Apakah remaja ini nggak bisa begitu? Bisa juga. Oleh karena itu, ini butuh komitmen bagi kita. Kalau kita sudah tahu satu norma itu, maka kita harus komitmen bahwa saya nggak bolehlah melanggar hal itu. Seperti itu. Kak, terus contoh-contoh yang kakak tahu deh tentang kenakalan remaja. Ini dalam konteks apa dulu nih? Dalam umum aja. Iya, umum. Oke. Kenakalan remaja ya, dari dulu kalau kakak perhatikan dari dulu sampai sekarang tuh nggak jauh berbeda ya. Masa sama sih, saja. Iya. Mungkin bedanya sedikit bedanya karena waktu zaman kakak kan kemajuan teknologi sangat kurang gitu. Sekarang pengembangan teknologi sangat tinggi dan sangat luar biasa gitu kan. Cuma kalau di zaman kakak dulu mungkin kenakalan itu ya tawuran gitu ya. Kemudian lempar-lempar batu gitu. ya kan ikut-ikut apa demo-demo gitu kan, kita nyelet aja dalam situ. Kemudian ya kita karena kakak dulu hobinya motor, jadi sering ngebut-ngebutan di jalan gitu kan. Kemudian juga banyak hal lah kalau berbicara tentang kenakalan ya. Belajar tentang merokok juga pernah gitu kan. Jadi kamu pernah ngerokok? Minum ya, tapi dulu kakak itu pasif ya. Makanya dulu coba-coba kayak gitu, dan itu kan bukan tipe kakak kayak gitu. Saat ini kan nggak pernah sentuh barang kayak gitu. Terus kak, kan kalau di zaman kita malah kayak cyberbullying gitu kan, lewat sosial media. Nah, terus kak, menurut kakak ada nggak sih tingkat-tingkat di kenakalan remaja? Misalnya yang sedang-sedang atau yang udah mulai parah banget gitu. Contohnya ngerokok tadi, nge-vape atau ngeganja. Iya ya, itu sebenarnya tingkatan-tingkatan itu yang situ kan. Nah, bahkan ada sampai pembunuhan dan lain sebagainya kan, kita sering jumpa kan, rampok gitu kan, begal-begal itu kan. Kebetulan kakak juga pernah di Jakarta. Ya, Jakarta kan salah satu tingkat kriminalitas yang sangat tinggi juga. Nah, perlu diakui yang lakukan itu adalah orang-orang anak muda, anak-anak kecil kayak gitu. Anak-anak remaja, karena itu mereka lagi terus mencari jati dirinya gitu loh. Mereka bilang
kalau nakal boleh tapi jangan bodoh gitu. Nakal bodoh itu adalah nakal yang mencerdarai dirinya sendiri kan gitu kan. Nah, kalau tingkatan-tingkatan seperti itu ya, ketika ia sudah melanggar hukum, kalau bolos di sekolah ya itu kan kenakalan-kenakalan biasa aja ya, tapi tetap kenakalan gitu. Tetapi ketika dia sudah sampai ditangkap polisi gitu kan, sudah kasusnya sudah melukai diri bahkan keluarganya mereka, saya kira itu sudah sangat tinggi seperti itu. Terus Kak, ini pertanyaan favorit sih pasti kita bakal nanya, menurut Kakak cinta itu kenakalan remaja nggak sih? Pacaran gitu kan katanya memotivasi, saling suka biar ada status gitu. Nah itu bagus tuh Cek, karena sering kan orang bertanya, apakah orang remaja itu bisa berpacaran nggak? Nggak masalah menurut saya. Kenapa? Cuma juga pacaran yang sehat gitu kan. Pacaran sehat itu gimana? Ya kita tahu lah arti norma-norma itu. Kenakalan itu kan terkadang kalau kita sudah melanggar norma, maka yang pada akhirnya kita kan merugikan diri kita sendiri gitu. Tidak menutup kita tidak menutup kemungkinan ya bahwa banyak juga anak-anak remaja, bahkan anak-anak remaja gereja juga yang memiliki perilaku yang sangat tidak patut untuk dicontohi seperti itu kan. Pacaran menurut kakak saya nggak masalah gitu, cuma pacaranlah yang sehat. Pacaran sehat itu jangan sampai terjadi ya, mungkin Cici sudah sering mendengar gitu kan, pada akhirnya ada pernikahan di luar nikah, perkawinan di luar nikah gitu kan, dan lain sebagainya. Jangan sampai itu terjadi. Kehamilan di luar nikah. Iya gitu. Oke. Terus Kak, gimana sih caranya kita tuh biar menghindari kenakalan remaja gitu? Atau mengatasi? Karena kan pasti kita udah ngelakuin tuh level-level kecil kayak ngebolos. Saya pernah ngebolos gitu kan. Oh Cici pernah bolos ya? Pernah lah. Oh iya, nanti kalau lihat bapaknya diajakin. Oh gitu ya? Oh diajakin ya? Nah, terus nyontek gitu kan. Terus menurut Kakak ada gak sih cara-cara kita menghindari dan mengatasi juga gitu? Back to myself ya, kembali kepada diri kita ya. Karena segala sesuatunya itu harus kembali pada diri kita. Kita hanya bisa mendengar didikan dan lain sebagainya, tetapi satu hal yang harus kita tahu bahwa kita harus jaga diri kita. Kalau kita sudah mampu menjaga diri kita, maka segala bentuk perilaku, tindakan, bahkan pikiran kita juga akan berjalan dengan baik. Tetapi jikalau tidak, ya pada akhirnya kita akan selalu terjerumus. Nah, bergaul itu juga penting kan? Karena kan terkadang dengan pergaulan juga membawa kita pada suatu perjumpaan, bahwa apakah kita bergaul dengan benar, maka kita akan berjumpa dengan sesuatu hal yang benar. Yang salah kita akan juga berjumpa dengan sesuatu yang salah. Mengapa bisa hal itu? Karena ini menyangkut dengan kehidupan sosial kita. Manusia itu akan terus bertumbuh dan berkembang di mana ia berada di tempat itu, dan itu sangat terpengaruhi gitu kan, dan itu harus diperhatikan. Oleh karena itu kita sebagai remaja-remaja gereja gitu kan, bahkan kita dalam masa-masa sekolah juga perlu sekali untuk kita menjaga diri, mawas diri orang bilang ya, menjaga diri agar kita tetap lebih baik. Karena dengan perilaku kita yang baik, pola pikir kita yang baik, dan tindakan kita yang baik, kita juga sedang menjaga masa depan yang baik untuk kita. Seperti itu. Jadi kita cari lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, terus hobi yang baik juga kan Kak? Ya, hobi yang baik, hobi yang positif lah ya. Orientasi hobi yang positif. Kayak gitu. Ya, tapi kan tidak ada kita juga yang bilang, kalau dia jahat kita tidak mau berteman sama dia, nggak boleh juga. Karena gini, pasti ada sisi positif di balik-balik semua itu. Oleh karena itu ambillah sisi positifnya, yang negatif jangan diambil. Apalagi kayak kata kakak kan, kayak kata kakak kemarin di Bada Minggu tuh, kalau semua orang itu guru kita kan. Ya, itu moto ya. Jadi mau berjumpa sama siapa saja, jadikanlah mereka guru. Artinya pasti ada sisi positif yang ada dalam dirinya. Gak mungkin gak ada. Karena bagaimanapun juga sisi kemanusiaan kita juga terbagi atas dua kan. Kita bisa jatuh di dalam hal yang tidak baik, tetapi juga dalam baik. Kita bisa tunjukkan karakter yang baik, tapi terkadang juga tidak baik. Nah, tugas tanggung jawab kita adalah melihat sisi-sisi yang baik itu. Bagaimana caranya? Kembali lagi back to myself untuk melihat semuanya itu, apakah saya mampu melihat itu atau tidak. Seperti itu Ci, gitu.
Terus Kak, Hmm. pas kakak masih kecil tuh kan pasti kakak udah bilang kan kakak pernah balapan, ngebolos. Gimana sih kakak akhirnya kayak sadar iya ini salah ya, aku harus berubah gitu, harus jadi lebih baik. Iya, sulit ya. Saat-saat dulu sangat sulit karena kita berada dalam satu lingkungan yang juga kakak itu berteman tidak memilih-milih ya. Sama siapapun kakak masuk dalam ruang itu. Tetapi kakak terus belajar untuk menemukan siapa sih saya ini gitu. Siapa sih jati diri saya ini orang baik atau mau jahat gitu. Kalau saya mau jahat berarti masa depan saya akan sulit gitu. Tetapi kalau saya mau pingin baik, maka yang harus dikejar adalah suatu hal yang kebaikan. Oke. Terus Kak, nih kan kita sering ya, maksudnya di rumah gitu kita kan masih dalam dibiayain orang tua, diawasi orang tua. Nah, pasti kita pernah berbeda pendapat sama orang tua, menentang lah keputusan orang tua. Itu kenakalan remaja atau enggak sih Kak? Itu menurut kakak ya, ini menurut kakak itu hal yang wajar ya, karena nah inilah bedanya. Ini juga catatan buat orang-orang tua kita bahwa terkadang kemauan dari orang tua dan kemauan kita itu berbeda. Cita-cita yang kita mau dan cita-cita orang tua itu berbeda. Di beberapa negara ya, negara Eropa itu kan dia kasih kebebasan bagi anaknya. Silakan kamu pilih di mana yang nyaman, di mana kamu bisa mengembangkan talentamu, situ yang engkau jadi populer kan gitu. Tapi di Indonesia kan enggak, dipaksakan untuk kita semua bisa tahu gitu. Sehingga budaya itu menurut saya tidak efisien ya, tidak efektif dalam kehidupan kita ya. Jadi kalau kakak ditanya pernahkah berbeda pendapat? Oh sangat. Ya salah satu kenakalan mungkin menurut kakak juga ya kakak juga refleksi bahwa itu merupakan tindakan yang salah, perilaku yang salah. Kakak merupakan satu tipe orang yang dulu itu sangat bantah orang tua gitu. Saya juga Kak. Oh gitu ya? Oh gitu, jadi kita ketahuan di sini ya. Iya. Seperti itu ya. Tapi itu merupakan proses bagian daripada kehidupan. Kalau kita tidak menemukan itu ya kita nggak akan tahu mana baiknya gitu kan. Itu kita jadikan proses. Tapi yang penting bagi kita adalah bagaimana caranya kita untuk melihat terus mencapai masa depan yang indah itu. Gitu. Nah kita mungkin bisa bilang sama orang tua, mungkin talenta saya nggak di sini, kemampuan saya nggak di sini Pak, saya maunya ini kayak gitu. Nah ini juga untuk kita orang tua agar bisa mendukung setiap kemampuan yang dimiliki oleh anak-anaknya seperti itu. Tapi kan Kak, misalnya kita udah kasih tahu pendapat kita nih ke orang tua, kadang mereka tuh juga salah pengertiannya kayak apalagi terjadi ya, maksudnya kayak yang udah SMA gitu. Kayak harus masuk kedokteran, harus masuk hukum. Nanti kalau kamu ngambil musik misalnya mau cari uang di mana gitu. Terus pas kita mau masuk SMA juga udah kayak masuk IPA ya, jangan IPS gitu. Terus kita kayak apa sih Kak cara menyampaikannya ke orang tua gitu nah Kak? Iya, itu kakak juga alami ya. Salah satu yang mendorong kakak untuk menjadi seorang pendeta juga orang tua. Dulu kakak juga bertanya, pertama kakak masuk, bagaimana sih gajinya seorang pendeta itu gimana sih? Kayak gitu, ya kan? Berapa sih? Sedangkan kemampuan kalau dibilang dulu basic kakak itu malah ke arah teknik ya. Dulu ke arah teknik karena memang suka ya mesin itu suka kayak gitu. Jadi dan mindset kakak dulu itu habis selesai SMA langsung bekerja. Itu mindset kakak dulu. Cuma tes sana sini gagal gitu kan. Kembali lagi baru ditanya, wah gimana itu ya. Nah kakak terus berpikir lagi bahwa oh iya, ketika kakak pernah di Papua melihat realita kehidupan manusia, oh iya ya, kalau kita hanya hidup untuk mencari materi memang penting, tetapi maknanya bagi kakak itu enggak gitu. Oleh karena itu memutuskan diri untuk masuk teologi, masuk sampai pendeta sampai sekarang. Orientasinya adalah bukan kepada materinya. Orientasi utamanya bukan kepada materinya. Orientasi utamanya adalah bagaimana kita bisa menjadi berkat malah bagi orang lain dengan pesan-pesan, dengan firman yang kita berikan kepada orang lain. Karena itu merupakan didikan kan. Bagaimanapun kita tidak lepas untuk belajar dan dididik kecuali kita sudah dead. Kalau kita sudah berhenti semua kan. Itu bagian dari proses. Oleh karena itu orientasi kita selalu belajar untuk orientasi
jangan menomorsatukan itu. Kalau kita sudah menomorsatukan itu, maka apapun pekerjaan kita akan menjadi beban bagi kita. Tapi biarkanlah itu mengalir. Menurut saya untuk mencari materi berkat itu dia akan mengalir sendiri dengan cara dan waktu Tuhan. Jadi kita kalau ngelakuin sesuatu harus buat berkat untuk orang. Iya, dan dari hati kan. Oleh karena itu kan benar. cintailah pekerjaanmu. Jangan dengan cinta terpaksa. Kalau cinta terpaksa kan ya pada akhirnya kan nanti jadi sulit. Berarti do what you love and love what you do. Iya, betul. Wow. Oke. Nah Kak, balik ke kenakalan remaja ya Kak. Menurut Kakak nih, ada nggak sih sisi positifnya? Pasti ada dong. Maksudnya, walaupun orang selalu lihatnya di jurnalis gitu kan, di TV kayak ini selalu jelek, vandalisme, mereka suka ngebut-ngebutan, mencelakakan masyarakat. Pasti ada positifnya. Kayak tadi Kakak kan bisa refleksi dari itu. Ada lagi nggak saya? Iya, sebenarnya kalau kakak lihat yang kakak katakan dari awal tadi kan, itu hal yang biasa menurut kita, karena kita lagi cari jati diri. Nah, terkadang kita akan menemukan suatu pembelajaran yang sangat berharga dengan tindakan dan kelakuan kita yang tadinya itu salah. Nah, itu yang menjadi motivasi. Makanya kakak selalu tekankan, nakal itu boleh saja, tapi jangan sampai kita bego. wah gitu, bodoh itu. Iya bener. Nah, gitu. Terus Kak, misalnya kayak nih teman saya ini udah jatuh ke kenakalan remaja, kayak udah pakai ganja katanya biar bisa tidur gitu, biar bisa bangun gitu. Nah Kak, gimana sih caranya biar kita kayak kasih tahu itu salah loh, itu bisa merusak masa depanmu gitu. Tapi pasti kita langsung dibalikin gitu kayak, kamu tahu apa sih hidup aku gitu loh, suka aku. Kita harus gimana Kak sama teman yang kayak gitu? Nah, itu sering dijumpa ya, Cici, itu sering dijumpa dengan bentuk-bentuk seperti itu. Kamu saja nggak beres urus dirimu, masa mau urus saya? Terkadang gitu kan? Ya. Tapi itu lagi, tugas kita adalah memberitahukan, mengarahkan dan mendidik teman kita, seperti itu kan? Itu tugas kita sampai di situ, karena masing-masing orang punya privasi. Tapi tugas kita memberitahukan, mengingatkan, mendidik mereka juga. Apa salahnya sih kalau kita menegur mereka? Gitu. Tapi jikalau dia yang nggak mau lagi, ya mau tidak mau, silakan. Ya suka-sukamu lah. Iya, yang intinya udah kasih tahu. Iya, tapi tetap kita hadir bagi mereka. Ya, kita hadir sebagai didikan. Terserah dia mau buat kita apa, dia mau usir kita dan lain sebagainya. Ya, kita berupaya untuk mendidik mereka. Karena itu bukan hal yang mudah, Cici. Merubah mindset seseorang itu bukan hal yang mudah. Apalagi sudah jadi karakter dalam dirinya, sulit. Tetapi kita butuh proses untuk perubahan itu kan. Oke, Kak. Nah Kak, kan bentar lagi udah mau Natalan nih. Ya. Kita udah di penghujung tahun, bentar lagi udah tahun 2021 nih Kak. Terus Kak, rencananya tahun ini Kakak mau Natal di mana dan ya, Natalan tahun ini Kakak di tempat pelayanan yang baru ya, di Jambi ya Kak? di Jambi. Seperti itu. Jadi ya, karena sudah tanggung jawab. Kalau tahun lalu di Manual Samarinda, tetapi untuk kali ini Kakak Natalan di Jambi, di tempat tugas pelayanan yang baru. Berarti Kakak sering nggak sih Natalan jauh dari orang tua, dari rumah gitu? Sangat sering. Wow. Kakak mulai tidak pernah, jarang Natal sama orang tua itu sejak tahun 2011. Wow, udah 9 tahun yang 9 lalu. tahun yang lalu. Nah, itu tahun 2011 sudah mulai keluar dari pisah sama orang tua. Hanya sekali, mungkin hanya 2 tahun sekali baru datang kayak gitu. Jadi jarang sekali. Jadi sudah terbiasa tidak Natalan jauh dari orang tua. Terkadang sedih kayak gitu kan. Lihat di orang anak-anak muda bisa berkumpul sama keluarganya. Nah, kita malah masih muda ya harus melayani. Tapi ya itulah tanggung jawab yang harus dijalankan. Gimana Kakak melawan rasa homesick itu Kak? Nah, itu sangat pertanyaan yang sangat luar biasa ya, karena untuk melawan itu memang tidak menutup kemungkinan ya bahwa setiap kita ketika kita jauh sama orang tua ada rasa rindu yang sangat berat sama orang tua, seperti apalagi ibu ayah gitu kan, kebersamaan di dalam satu rumah tangga itu kan sangat luar biasa gitu kan, beda sama kita sendiri. Tetapi dengan media-media teknologi yang ada saat ini saya kira itu sangat membantu kita ya. Ya walaupun jauh di mata, dekat di hati. Tetapi sekarang nggak juga kayak gitu. Jauh di mata pun tetapi dekat di mata juga kan. Iya. Kamu kulihat kan. Ya, ada Zoom. Ada Zoom, ada
Google Meet. Dan lain sebagainya. Oke. Momen Natal apa sih Kak yang paling Kakak kangenin? Natal, Mm-mm. makan. Makanannya apa? Kuenya apa? Minumannya apa? Ya, kakak ini kalau ditanya nama-nama makanan nggak tahu ya. Kayak makan aja gitu yang ada. Pokoknya yang ada nikmati lah. Oh. Nah, gitu. Kalau nama-nama apalagi nama-nama kue ya, aduh nggak tahu sama sekali. Tapi ada nggak sih Kak rasanya beda masakannya mama atau oma mungkin di rumah sama yang Kakak makan pas lagi jauh dari rumah? Ya bagaimanapun sesederhana apapun orang tua masak pasti berbeda ya. Bener-bener. Gitu. Walaupun dia hanya hanya ikan goreng gitu kan, nasi, sambal, tapi beda lah, pasti beda dengan yang lain-lain. Nah Kak, terus nih sekarang pertanyaan udah agak mulai berbeda nih Kak, tapi masih tentang Natalan nih. Nah Kak, pasti Kakak tahu Santa Claus kan? Tahu? Filmnya sering banget kalau Ini ya. Oh iya. yang dipakai nih. Nih Oh, iya. Kak, kan Kakak kan belajar teologi. Ah. Ada nggak sih pemahaman teologi tentang Santa Claus ini? Banyak yang bertanya tentang itu ya. Apakah itu Ada di Alkitab masuk nggak? dalam Alkitab dan lain sebagainya? Ha-ha. Yang pertama adalah ini pertanyaan yang harus juga kita ingat ya, bahwa antara pohon Natal, Santa Claus itu kan merupakan budaya Eropa. Dan itu tidak lepas dari budaya. Tapi apakah itu teologi? Ya, karena teologi juga tidak lepas dari budaya. Gitu. Jadi berteologi dalam konteks budaya itu yang baik. Yang disebut dengan teologi kontekstual. Nah, baik itu Santa Claus itu kan budaya-budaya. Kalau kakak itu budaya-budaya bangsa Eropa kayak gitu kan, yang sekarang kita adopsi. Pohon-pohon Natal kita adopsi. Tapi sisi positifnya adalah contoh ya, Santa Claus membagi-bagi hadiah kan gitu kan. Itu kan identik dengan itu. Kemudian setiap Natal pasti ada pohon Natal. Nah, kalau di Eropa sana kan pohon yang bertahan hidup saat salju itu kan pohon cemara itu. Nah, sedangkan budaya Santa Claus itu kalau kita lihat dia membagi-bagikan kado, itu kan itu sebagai simbol kesukacitaan lah. Orang tua yang memberikan suatu hal yang baik kepada anak-anaknya seperti itu. Kan makanya kan kalau dilihat tua gitu. Iya. Nah, ini bentuk refleksi ya. Jadi apakah di situ ada makna teologis? Ya ada. Makna kasih ada di situ ya. Iya benar. Dia saling mengasihi, dan Santa Claus kan tidak membanding-bandingkan. Oh ini enggak. Iya benar. Dia menyapa kan. Kalau kita lihat kisahnya kan dia menyapa semua orang. Terlebih anak-anak. Iya. Ya kan? Nah, kalau kita lihat Tuhan Yesus juga kan saling mengasihi anak-anak kan. Dia menyapa semua orang seperti itu. Lagi Santa Clausnya masuk dari cerobong asap. Ya. Kadonya ditaruh di kos kaki. Naik kereta itu kan kereta dibagi-bagikan, yang nggak tahu kalau di Indonesia ada kereta ya. Itu. Iya benar. Oh, jadi kita nih ngadopsi dari Eropa ya? Ya, budaya Santa Claus, budaya ini kan adopsi. Mungkin kalau misalnya Natalan diadopsi dari budaya Indonesia mungkin nggak pakai. Lebih bagus lagi. Pohon apa dong? Ya. Pohon beringin. Eh, Biar ada di Pancasila. Sekarang sangat kreatif ya. Ada pohon-pohon Natal dari bahan-bahan bekas gitu ya, dirancang dan lain sebagainya. Nah, itulah teologi yang selalu kontekstual. Artinya tidak terpaku, tetapi harus dengan budayanya yang ada. Ya apa saja, bentuk saja, kalau itu bisa menimbulkan. Makanya momen Natal itu kan momen kesukacitaan, menyambut hari kelahiran Yesus Kristus atau lahirnya Yesus Kristus. Bentuk sukacitaan di dalam bentuk kesukacitaan itu ada ungkapan syukur. Nah, di dalam lingkup kebersamaan persekutuan itu, makanya kan kalau Natal habis ibadah kita berkunjung ke rumah A, B, C gitu kan. Tandanya apa? Ya saling membagi sukacita. Seperti itu. Tapi kita sekarang pandemi, Kak. Gak bisa jalan-jalan. Oh, enggak masalah kan, bisa selamat ya. Iya, selamat hari Natal ya. Gitu kan. Pakai gift, Iya. stiker. Oke. Nah, Kak, sekarang nih yang paling krusial. Kenapa sih kita tuh harus Natalan tuh tanggal 25 Desember? Kenapa enggak hari lain? 25 Oktober, 21 Oktober. Ada yang bertanya bahwa apakah betul itu Natal di tanggal 25? Baru mengkait-kaitkan tentang dewa matahari dan lain sebagainya. Oh iya pernah. Iya kan, pernah dengar itu. Nah, yang menurut kakak tanggal 25 terlebih Desember ya. Desember itu memang suatu perputaran kalender dari bangsa Yahudi. Perhitungannya 9 bulan itu.
9 bulan perhitungan dari kalender Yahudi itu datangnya di bulan Desember tahun itu. Jadi makanya kan kita tidak pernah arahkan bulan mana, oh ini hari ini kita patokan. Seperti Cici tanggal lahir kapan? 21 Oktober. Oh, kok kita bisa Oktober ya? Baru kita lihat bulan dia lahirnya di mana nanti? Enggak Apakah dia pindah? Enggak. Enggak kan? Jadi secara sederhananya gitu, Ci, itu memang suatu hal yang sudah dari dulu ada tentang itu, dan itu memiliki makna teologis tanggal 25 itu. Terlebih bulan Desember, akhir di mana ia akan masuk dalam tahun yang baru. Kesukacitaan untuk menyambut hal itu. Apa karena juga 9 bulan mewakili waktu hamil Ya, itu Bunda berkaitan. Maria, Makanya gitu. perputaran waktu bulan itu terhitungnya, kalau dibilang terhitung sampai Desember itu kan berkaitan dengan normatifnya manusia mengandung dari bulan pertama sampai bulan ke-9 dia lahir seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, kita udah sampai di penghujung nih, tapi masih ada pertanyaan terakhir nih, Kak. Ada nggak sih pesan-pesan Kakak buat teman-teman kita yang lagi Natalan ini? Apalagi di masa pandemi, kita tadi nggak bisa lewat secara langsung berkontakan sama keluarga kita. Terus Betul. mungkin ada juga yang udah dikasih ultimatum kayak, Natalan ini kan kita nggak ke gereja. Betul. Kayaknya kita nggak bisa beli baju Natal lagi deh. Maksudnya baju Natal untuk tahun ini dipending karena yang nggak ada yang mau lihat gitu, nah Kak, pakai baju baru. Nah, terus Kak? Kakak nggak tahu. Kakak setiap Natal jarang sekali beli baju. Justru sebelum Natal itu baru beli baju. Natal ya pakai baju yang ada aja kayak gitu. Karena makna Natal itu kan bisa diartikan sepanjang hari-hari kehidupan ya, seperti itu. Adapun pesan-pesan Kakak terhadap adik-adik taruna Immanuel Samarinda, mari kita memaknai Natal itu sebagai bentuk kita diasah, kita dibentuk untuk menjadi seorang taruna yang dapat memberikan hal-hal yang baik bagi pribadi kita sendiri, bagi orang tua, bahkan bagi gereja, masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian walaupun kita di dalam konteks konteks masa pandemik saat ini ya, satu hal yang Kakak ingatkan kepada adik-adik, dan dari dulu Kakak selalu ingatkan bahwa jadilah teruna-teruna yang selalu aktif, kreatif, inovatif dalam menjalani kehidupan ini. Jangan pernah berhenti untuk berpikir. Kecuali kalau sudah dead baru sudah berhenti. Jangan pernah berhenti untuk berpikir. Kemudian jangan pernah berhenti untuk belajar. Dan yang kedua adalah ketika ada yang menegur, jadikanlah itu teguran itu sebagai sebagai pembelajaran bagi kita. Buat refleksi. Jangan simpan di hati. Oh, tunggu nggak anak pulang di sini habis nggak? Jangan gitu. Apa yang pada akhirnya membawa dampak sendiri gitu loh. Jadilah jangan jadi mental kerupuk gitu. Belum sudah loyo, lapor mama, lapor ayah dan lain sebagainya. Jadilah mental baja yang dalam merespon dinamika kehidupan saat ini tidaklah mudah adik-adik. Karena adik-adik taruna masih panjang untuk mencapai masa depan, ya. Maka sudah saatnya adik-adik terus menunjukkan asa kemampuan adik-adik. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Dengan hal-hal seperti ini saja adik-adik sudah menunjukkan suatu kesungguhan hati untuk lebih berkembang. Knowledge itu harus terus berkembang ya, harus dikembangkan. Karena itu penting, bukan kepada siapa tapi juga kepada diri kita sendiri. Bermanfaatnya bukan kepada orang lain tetapi juga bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, dalam menghayati Natal di tahun ini dengan konteks yang berbeda dengan Natal yang tahun lalu, Kakak berharap adik-adik terus menghayati karya Kristus dalam kehidupan ini, dan adik-adik dituntut untuk mendapat mengejawantakan karya Tuhan dalam setiap tingkah laku perilaku adik-adik hari lepas hari. Dan Cici juga jangan lupa seperti itu. Iya Kak, siap. Berarti kita harus jadi garam dan terang gitu ya. Ya, menjadi cahaya bagi semua orang. Apalagi di masa pandemi yang makin. Betul sekali Cici. Okay. Dan pesan Kakak ya, bijak-bijaklah menggunakan teknologi. Jikalau di saat ini sudah kurang lebih masuk 10 bulan ya. Ya, 9 bulan kalau Desember ya. Berarti kita sudah sering melakukan ibadah di rumah.
Saudara-saudaraku, ingatlah bahwa gereja itu tidak bisa digantikan dengan kalian beribadah melalui via daring. No. Hakikat gereja sebagai gedung juga kita tidak bisa lupakan. Karena itu tempat rumah doa kita. Seperti itu ya. Jangan karena sudah nyaman, kan tidak masalah. Sekarang kan Online. bisa online dan sebagainya. Rasanya beda. Benar. Seperti itu. Karena perjumpaan yang dituntut adalah perjumpaan face to face, oke? Benar. Ya, kayak gitu. Janganlah hanya melalui media-media maya ya orang bilang, tapi juga harus media nyata. Seperti itu. Bijaklah menggunakan gadget, jangan sampai gadget yang memperbudak kalian, gadget yang mengendal kalian, jangan sampai seperti itu. Tapi kalian yang harus mengendalikan gadget. Benar. Seperti itu. Jangan sampai teknologi yang malah mengendalikan kita gitu. Iya, betul banget. Benar. Apalagi karena kita juga belajar online, kadang-kadang kita Betul udah banget. mudah terdistraksi sama handphone. Ya deh. Oke teman-teman. Akhirnya udah berakhir nih podcast kita dan terima kasih banyak buat Terima kasih Cici Mano. sudah memberikan yang terbaik gitu ya. Terima kasih. Sama-sama. Tuhan memberkati kita. Terima kasih, Kak. Oke.